Yo, salam jiwa baku hantam, jiwa-jiwa yang suka baku hantam. Sudahkah Anda baku hantam dengan para makhluk halus atau para hantu di sekitar Anda? Kalau belum, silakan baku hantam dulu. Oke, pada video pembahasan kali ini, gua akan mengangkat judul yang berbeda atau pembahasan anime yang berbeda dengan sebelumnya. Gua akan membahas anime yang bergenre horor bercampur dengan komedi, yaitu anime Miruko-chan. Dan anime ini merupakan anime terbaik yang pernah admin lihat di channel Muse Indonesia. Oke, sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, teman-teman yang nggak suka dengan spoiler, di skip saja video ini. Tapi kalau teman-teman suka dengan spoiler dan alur pembahasan seputar anime, teman-teman boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin Instagram. Kalau sudah, kita langsung saja kepada pembahasan chapter dari komiknya. Oke, pada scene yang pertama diperlihatkan kelanjutan dari episode yang sebelumnya. Scene yang pertama ini diperlihatkan Miko dan Hana sedang berjalan-jalan untuk melihat boneka yang disukai oleh Hana. Di sini mereka juga melihat diskon tentang boneka yang ingin dia beli. Tapi di sisi lain, Miko kembali melihat hantu di sekitarannya. Miko kemudian berkata dalam hatinya, sembari sangat ketakutan. Dia melihat hantu besar memakan bapak-bapak, yang dimana bapak-bapak itu merupakan anggota keluarga dari nenek yang pernah dia tolong sebelumnya. Hana juga mengajak Miko untuk antri, tapi antriannya sangat misterius. Sembari Hana memperlihatkan fotonya bersama Miko sewaktu masih di kuil. Tapi di sini, Miko melihatnya bahwa ada hantu di dalam foto itu. Dan di sana, ekspresi Miko sangat ketakutan. Di sini, Hana hanya mengira bahwa dia malu untuk memposting foto tersebut. Tapi Hana mengatakan kepada Miko bahwa tenang saja, aku akan menutupi muka kita berdua. Miko kemudian berkata kepada Hana, bukan itu masalahnya. Tapi di dalam hati Miko berkata, mungkin orang biasa tidak bisa melihatnya. Dan di sini aku melihat jelas tentang hantu di dalam foto tersebut. Hana juga sangat bersemangat bahwa dia pikir dia sangat berbakat di bidang fotografi, sembari meminta Miko untuk menjadi bahan percobaannya. Tapi di dalam hati Miko sembari menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan, Miko berkata dalam hatinya, tidak, yang ada malah ensiklopedia yang mengerikan. Miko kemudian berkata bahwa Hana sepertinya memancing kedatangan mereka. Aku harus tegas, ini demi kebaikan dia juga. Kemudian Miko berkata kepada Hana, Hana, fotomu itu memang bagus. Tapi tiba-tiba saja, belum sampai Miko mengatakannya, Hana langsung saja menjepret Miko. Di dalam foto itu, sepertinya ada hantu yang sedang berlari di belakang Miko. Hana kemudian memperlihatkan foto itu kepada Miko, bahwa jelas sekali aku sangat berbakat. Di dalam hati Miko berkata, ada yang lewat barusan. Dan itu sudah masuk di dalam fotonya. Kemudian tiba-tiba saja anak indigo yang bernama Yulia datang di belakang mereka berdua, sembari berkata bahwa fotonya sangat bagus. Sepertinya kamu berbakat di bidang fotografi. Hana kemudian berkata kepada Miko bahwa bukannya dia cewek yang kau siksa dulu. Tapi di sini Miko berkata, harus begitu ya cara bicaranya. Di sini Julia langsung mengatakan bahwa kita cuma bercanda. Kemudian Hana pun berkata, oh ternyata ya, sejak kapan kalian jadi akrab? Julia kemudian berkata bahwa tadi kalian berbicara tentang tempat-tempat bagus untuk lokasi pemotretan, bukan? Kebetulan aku tahu tempatnya, kata Julia. Kalau mau, aku akan antar kalian akhir pekan nanti. Hana sangat bersemangat dan langsung saja menerima tawaran dari Julia. Tapi di sisi lain, Miko menolak hal tersebut. Di sini Julia kemudian berkata, sayang sekali kalau kita tidak ke sana. Padahal ada fotografer sepandai kamu yang bisa mengambil foto ini. Hana langsung saja berterima kasih kepada Julia. Tapi Miko kembali berkata dalam hatinya bahwa dia sudah berusaha untuk mencegahnya, tapi tidak berfungsi. Sepertinya Julia ingin melihat sejauh mana kekuatan dari spiritual Miko. Jadi aku akan mencari tahunya sendiri. Tidak akan pernah terlupakan pengalaman mengungkapkan itu, yaitu di mana Miko mencekik leher dari Julia. Sepertinya Julia ingin membuat Miko untuk mengakui kekuatannya. Mereka bertiga pun pergi ke lokasi tersebut pada akhir pekan tersebut. Sesampai di sana, di depan dari lokasi tersebut, Hana kembali berkata bahwa sepertinya cuma gunung biasa. Tapi Julia menunjuk sesuatu
bahwa kita harus melewati terowongan itu. Hana sepertinya ketakutan untuk melewati terowongan tersebut, tapi Julia kembali menyemangatinya bahwa pemandangan di balik terowongan itu sangat indah sekali. Di dalam terowongan itu terdapat makhluk-makhluk yang bersemayam dalam wujud bentuk hantunya. Mereka bertiga pun hampir untuk memasukinya, tapi tiba-tiba saja Miko seperti mengambil posisi untuk mengikat sepatu, dan Miko berkata bahwa keseimbangannya mulai hilang. Sepertinya Miko memasang sebuah perisai di sekelilingnya. Julia sangat terkejut dengan hal tersebut, bahwa dia memasang perisai itu dalam sekejap. Dia menyombongkan kekuatannya kepada aku. Sembari masuk di dalam terowongan itu, di sini Hana mulai ketakutan karena di sana tempatnya sangat gelap dan juga menyeramkan. Jadi perasaan Hana mulai tidak enak. Di sini Hana mengajak Miko dan Julia untuk pulang, tapi Miko berkata, "Ya, ide bagus. Tidak usah memaksakan diri hanya untuk berfoto. Dan ayo kita pulang," kata Miko. Julia kembali berkata, "Tunggu, kau yakin mau pulang? Kamu kan sangat berbakat. Rela menyanyiakan bakatmu hanya karena rasa takut, bukan?" Sembari melanjutkan bahwa dunia penuh dengan peluang tidak terhingga menantimu di depan mata. Ada tepat di balik lensa kameramu, kata Julia. Tapi Miko berkata dalam hatinya, lebih tepatnya dunia penuh teror. Tapi di sini Hana sangat bersemangat dengan perkataan Julia sebelumnya, bahwa dunia itu akan menantiku. Julia kembali berkata dalam hatinya, "Boleh juga, tapi aku tidak akan membiarkan kau menyembunyikan kekuatanmu dariku. Jangan pikir kau sudah menang hanya dengan memasang perisai tersebut." Julia kemudian membujuk Hana kembali, bahwa mumpung di sini, kenapa kau tidak ambil foto terowongannya juga? Sepertinya hasil fotonya nanti bisa diberi nama cahaya di ujung terowongan. Sembari di sini, Miko menjadi modelnya nih. Miko kembali merasa ketakutan bahwa kenapa harus dirinya yang menjadi modelnya. Hana kemudian berkata, entah kenapa rasanya foto ini berseni sekali. Kemudian hasil foto tersebut pun keluar. Di dalam foto tersebut ada Miko dan juga banyak sekali hantu di belakangnya. Di sini Hana kembali sangat senang bahwa foto itu sangat berseni. Setelah mengambil foto itu, di sini Miko kemudian berkata dalam hatinya bahwa Hana membuat keadaan menjadi sangat kacau. Sebaiknya aku akan segera pergi bersama mereka sebelum ada lagi yang muncul. Ketika Miko hendak berjalan, di samping kiri Miko ada sesuatu yang sangat besar. Miko kemudian melihat dan merasakan hawa keberadaan makhluk tersebut. Di sini kakinya di atas, kemudian kepalanya di bawah. Dan di sana ada derum di bagian tubuhnya. Sembari merasa ketakutan, Hana kemudian sangat gugup melihat makhluk tersebut. Oke, itulah pembahasan Mie Roko-chan berdasarkan dengan komiknya. Dan kita cukupkan videonya sampai di sini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Dan kita akan lanjutkan di next video. Jika ada salah kata, gua mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.